Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi usul fikih, yaitu ijtihad. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita mendasari setiap perilaku kehidupan pada hukum-hukum syariat, baik perilaku kita kepada sesama manusia, terlebih perilaku kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ketentuan syariat yang sudah sebagian besar dirumuskan oleh para ulama terdahulu, akhirnya telah sampai pada titik di mana produk hukum tidak lagi mampu menjangkau perkara-perkara baru karena kemajuan teknologi. Disinilah penyegaran pada warisan fikih mesti dilakukan. Tentunya, ijtihad menjadi sebuah kemestian, dan metode ijtihad mutlak harus dikuasai oleh mereka yang melakukannya. Mari kita ulas beberapa hal seputar ijtihad. Pengertian. Pertanyaan pertama, apa sih ijtihad itu? Menurut Profesor Rahmat Syafi'i, secara etimologi, ijtihad diambil dari kata-kata al-jahdu atau al-juhd yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan dan kesusahan, dan at-taqah kesanggupan dan kemampuan. Sedangkan menurut Harjan Syuhada, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan. Kata al-jahdu beserta seluruh derivasinya atau turunan katanya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi. Dalam pengertian inilah Nabi SAW mengungkapkan kata-kata Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Artinya, bacalah salawat kepadaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Artinya, pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Demikian pula pada jihad atau perang yang derivasinya sama dengan ijtihad, mengandung arti sungguh-sungguh dan tidak disenangi. Adapun definisi ijtihad secara terminologi yang dikemukakan oleh para ulama cukup beragam, namun intinya adalah sama, seperti pendapat Syekh Wahbah Juhaili yang mengatakan bahwa al-ijtihadu huwa amaliyatun istimbatul ahkami syar'iyyah min adillatihat tafsiliyah fi syariah. Ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Sedangkan menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustafa min Ilmil Usul bahwa al-ijtihadi wa huwa ibaratun an badlil majhudi wastifraghil wus'i fi fi'lin minal af'al wa la yusta'malu illa fima fihi kulfatu wa jahdu fayuqalu ijtihada fi hamli hajarir raha wa la yuqalu ijtihada fi hamli khardhalah lakin sara al-lafdhu fi 'urfil ulama'i makhsusan bi badlil mujtahidi wus'ahu fi talabil ilmi bi ahkami syari'ah wal ijtihadu tamu ayyabadhulal wus'a fit talabi bihaitsu yuhissu min nafsihi bil ajzi am mazidi talabi. Ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan. Dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan. Maka dikatakan dia berusaha keras untuk membawa batu besar dan tidak dikatakan dia berusaha ijtihad dalam membawa batu yang ringan. Dan kemudian lafaz ini menjadi istilah secara khusus di kalangan ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syariat. Dan ijtihad sempurna yaitu mengerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan pencarian, sehingga sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi. Adapun Imam Abdul Hamid Muhammad bin Badis al-Sonhaji mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istinbat hukum dari dalil syara' dengan kaidah-kaidah. Dan orang yang melakukan ijtihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu Quran dan Sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasidus syar'iyyah, dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab. Dari ketiga istilah ini ada sebuah persamaan, yakni ketiganya berorientasi pada istinbat hukum, yaitu bertujuan untuk menetapkan sebuah hukum pada setiap perbuatan umat atau perkataan mukallaf dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam sumber hukum Islam.
dasar hukum. Dasar hukum dari ijtihad, salah satu di antaranya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan menetapkan hukum melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara ketentuan ijtihad dari As-Sunnah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin As yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila seorang hakim hendak memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya 2 pahala. Dan bila dia hendak memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya 1 pahala. Ruang lingkup ijtihad. Dilihat dari sisi ruang lingkupnya, ijtihad dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu 1. Al-masailul furu'iyyatu dhanniyah, yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nas Al-Quran dan hadis. Hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil dhanni atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang statusnya dhanni mengandung banyak penafsiran sehingga memerlukan upaya ijtihad untuk sampai pada ketentuan yang meyakinkan. 2. Al-masailul fiqhiyah al-waqa'iyah al-mu'assirah, yaitu hukum Islam tentang sesuatu yang baru yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Pembagian ijtihad. Sedangkan dilihat dari macamnya, menurut Duailibi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili, ijtihad dibedakan dalam 3 macam. 1. Al-ijtihadul bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. 2. Al-ijtihadul qiyasi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak tepat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jalan menggunakan kias atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. 3. Al-ijtihadul istislahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Maksud istislah adalah dengan memelihara kepentingan hidup manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak madarat dalam kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.